Selamat datang sahabat YouTubers di channel Vlog Mas El. Jangan lupa dukung channel Vlog Mas El, subscribe, like, komen dan share. Selamat menonton. Semoga ceritanya menarik dan menyenangkan. Episode 2, Part 1. Sinopsis My Secret Hotel Episode 2 Part 1. Drama ini diawali dengan kejadian cukup menegangkan di mana Ko Hae yang sedang menuju altar harus menghentikan langkahnya karena tiba-tiba ada mayat jatuh atas tepat di depannya. Apa yang terjadi sebelumnya? Ternyata Hae yang menikah di hotel tempat mantan istrinya bekerja sebagai manajer departemen pernikahan. Dan mantan istrinya itu bernama Nam Sang Hyo. Nam Sang Hyo sempat menolak dan menyuruh Hae yang untuk mengadakan pernikahan di tempat lain. Namun Hae yang tak mau mengubah hotel pernikahannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Awalnya Hae yang mengatakan kalau dia akan mengganti hotel pernikahannya. Namun di saat Sang Hyo menyodorkan surat pembatalan, Hae yang dengan tenang berkata kalau dia tidak jadi pindah hotel dan dia tetap ingin Sang Hyo mengurus pernikahannya. Tentu saja hal itu membuat Sang Hyo kesal dan tidak terima. Saking kesalnya, Sang Hyo sampai-sampai menginjak kaki Hae yang dan mengancam akan segera membunuhnya. Tapi Hae yang tidak peduli pada ancaman Sang Hyo dan tetap pada pendiriannya. Dengan menggunakan payung agar wajahnya tak terlihat oleh orang lain, Sang Hyo masuk ke dalam mobil Hae yang dan mengajaknya pergi. Karena Hae yang tak mau, Sang Hyo langsung menggunakan payung yang dia bawa untuk mendorong Hae yang. Melihat tingkah mantan istrinya itu, Hae yang langsung berkomentar kalau sikap Song Hyo tidak pernah berubah. Dia masih sama seperti 7 tahun yang lalu. Tak punya pilihan lain, Hae yang pun membawa mobilnya pergi ke tempat yang Nam Song Hyo inginkan. Setelah mendapat tempat yang aman untuk bicara, Song Hyo langsung bertanya kenapa Hae yang melakukan semua itu padanya. Dengan santai Hae yang menjawab kalau mereka berdua sudah lama berpisah jadi tidak ada salahnya jika dia mengadakan pesta pernikahan di hotel Sang Hyo bekerja. Dia bahkan berkata kalau apa yang akan dia alami adalah kesempatan yang luar biasa, di mana pernikahannya akan dipersiapkan oleh mantan istrinya. Mendengar ucapan itu, tanpa basa-basi Sang Hyo langsung memukul wajah Hae yang dan berkata kalau dia akan melakukan apa yang Hae yang inginkan. Setelah berkata itu Sang Hyo langsung berjalan pergi. Merasa urusannya sudah selesai, Hae yang juga langsung mengendarai mobilnya dan pergi meninggalkan Sang Hyo yang berjalan kaki. Dalam perjalanan pulang, Hae yang terus meyakinkan dirinya kalau Sang Hyo tidak akan apa-apa walau dia meninggalkannya begitu saja. Di tempat sebelumnya, Sang Hyo tambah kesal pada Hae yang karena sudah meninggalkannya sendirian. Melihat tingkah mantan suaminya itu, yang begitu saja meninggalkannya, Sang Hyo berkomentar kalau Hae yang tidak berubah, dan masih sama saja seperti 7 tahun yang lalu. Merasa tak tega meninggalkan Sang Hyo sendirian, Hae yang pun putar balik untuk menjemputnya. Sang Hyo sendiri sekarang sudah berada di bangku taman menatap langit. Karena sudah terlanjur kesal, dia tak mau mengangkat telepon dari Hae yang sedang mencarinya. Hae yang sampai di taman tempat Sang Hyo namun dia sudah tidak ada lagi di sana. Kemana Sang Hyo? Ternyata dia sudah berjalan pulang dengan taksi. Hae yang tak tahu kalau Sang Hyo sudah pulang, terus berusaha mencarinya. Tidak ada carakah untuk dia menungguku? Dia tidak pernah menunggu sejak 7 tahun yang lalu. Ucap Hae yang saat tak menemukan Sang Hyo. Sang Hyo sudah berada di kantornya untuk mengambil tasnya. Saat dia akan berjalan pergi, dia melihat bayangan seseorang dan dia mengira itu adalah direktur manajer. Tanpa curiga sedikit pun, Sang Hyo tak mengikuti orang yang dia kira Sung Gyeom itu dan memilih pergi. Seseorang memasuki ruang Sung Gyeom dan menggeledah lacinya. Setelah mencari di mana orang itu mendapatkan sebuah foto dan kita tidak diperlihatkan foto apa itu.
Kita hanya diperlihatkan orang yang mengendap-mengendap masuk ke ruangan Sung Gyeom dan dia adalah Dong Bae. Dia tersenyum melihat foto yang dia dapatkan itu. Sung Gyeom masuk ruangannya dan dia merasa posisi barang-barang di ruangannya berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa kalau seseorang sudah diam-diam masuk ke dalam ruangannya. Untuk menjawab rasa penasarannya itu, apa benar ada orang yang masuk atau tidak, Sung Gyeom langsung memanggil Simon dan menanyakan apa dia melihat seseorang masuk ke dalam ruangannya. Orang yang bernama Simon itu menjawab kalau dia tidak melihat siapapun masuk ruangan Sung Gyeom. Walaupun Simon berkata seperti itu, Sung Gyeom masih merasa curiga. Seorang keamanan dengan tergesa-tergesa menemui Dongmin dan berkata kalau dia perlu menunjukkan sesuatu pada Dongmin. Kembali ke ruangan Sung Gyeom di mana Simon menunjukkan aplikasi yang berguna untuk mengecek apakah ada dokumen yang hilang dari ruangan Sung Gyeom dan setelah diperiksa tak ada satupun dokumen yang hilang. Aku mencium sesuatu yang bau. Aku mencium sesuatu yang sangat busuk. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku akan mengkonfirmasinya dan mencari tahu. Ucap Sung Gyeom seolah tak mempercayai Simon. Sung Gyeom masuk ke ruang kontrol CCTV dan menemui pria menemui Yang Dongmin. Video CCTV yang Sung Gyeom lihat tiba-tiba rusak. Tak ada gambarnya. Berbeda dengan video CCTV yang sedang Limu yang lihat. Di video itu terlihat jelas kalau Huang Dongbae masuk ruangan Sung Gyeom. Ternyata yang pria penjaga tunjukkan pada Dongmin adalah video itu dan agar Sung Gyeom tidak tahu, mereka pun merusaknya. Dan pada Sung Gyeom, penjaga mengatakan kalau video itu rusak karena kamera CCTV yang sudah tua. Tentu saja Sung Gyeom tak bisa begitu saja mempercayainya namun dia tidak mengatakan apa. Semua itu terlihat dari ekspresinya menanggapi alasan penjaga. Sung Gyeom dan Mu yang bertemu. Tanpa basa-basi Sung Gyeom berkata kalau sepertinya seseorang yang setia itu datang ke kantornya semalam. Dia menambahkan kalau dia lebih suka orang itu menanyakan langsung padanya, jika orang itu punya sesuatu yang ingin ditanyakan. Sung Gyeom lalu bertanya apa Mu yang tahu tentang orang, dan tentu saja Mu yang berkata tidak. Hae yang sudah berada di kantornya, dia mendapat banyak SMS dari Suah yang mengajaknya bertemu pihak pernikahan di Secret Hotel. Tak ingin bertemu dengan Sang Hyo, Hae yang pun tak menghiraukan SMS Suah. Tak berselang lama, Si Chan masuk dan mengatakan kalau mereka punya saingan untuk proyek mereka. Mendengar itu Hae yang langsung teringat pada Sang Hyo dan dia ingin membalas apa yang sudah Sang Hyo lakukan padanya. Tanpa membuang waktu lagi, Hae yang langsung pergi untuk menemui Sang Hyo yang sekarang sedang bersama Suah untuk membicarakan pernikahan. Di depan Sang Hyo, Hae yang menunjukkan kalau dia dan Suah adalah pasangan bahagia. Dia bahkan memeluk Suah dan mengatakan kalau di hatinya hanya ada Suah seorang. Suah kemudian melihat luka di wajah Hae yang. Dengan khawatir dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Apa bajingan gila yang melakukannya? Hae yang menjawab kalau yang memukulnya adalah seorang wanita gila. Dia mengatakan itu sambil melihat ke arah Song Hyo dan tentu saja itu langsung memancing Song Hyo untuk mengumpatnya diam-diam. Ingin tambah membuat Song Hyo kesal, Hae yang berkata kalau semua wanita di dunia ini secantik Suah maka tak ada laki-laki yang mau bercerai. Tak ingin mendengar bualan Hae yang, Song Hyo langsung mengajak mereka pergi ke tempat yang akan menjadi tempat acara pernikahan mereka. Melihat tempatnya belum didekorasi, Hae yang langsung protes, dia berkata kenapa Song Hyo mengajak mereka melihat tempat pernikahan padahal tempatnya belum jadi. Tak hanya membuat kesal Song Hyo dengan memprotes hal itu, Hae yang juga sengaja memuji kecantikan Suah di depan Song Hyo. Ingin membalas semuanya, Song Hyo sengaja berkata kalau sepertinya Hae yang sudah menikah sebelumnya. Karena dia bisa tahu dengan jelas tentang pernikahan.
tak mau kalah. Hae yang juga berkata kalau Song Hyo sepertinya juga sudah pernah menikah. Song Hye terdiam tak bisa menjawab lagi. Tidak, manajer kita masih lajang. Jawab yang Gyung Hee ikut bicara. Walaupun sudah mendengar jawaban itu dari Gyung Hee, Hae yang masih tak mau berhenti. Dia berkata kalau dia sangat yakin Song Hyo sudah pernah menikah. Tak mau Hae yang membuat keributan karena keyakinannya, Suah langsung menghentikan Hae yang. Hae yang pun pura-pura ingin meminta maaf pada Song Hyo dengan menjabat tangan Song Hyo. Namun Song Hyo tak mau, dia langsung berlalu pergi dengan berpura-pura mengangkat telepon. Melanjutkan pekerjaannya. Gyung Hee kemudian menunjukkan kamar yang akan Hae Yang dan Suah gunakan untuk malam pertama. Suah sangat amat senang melihat kamar itu. Berbeda dengan Hae yang terlihat tak nyaman karena tidak ada Song Hyo. Saking senangnya Suah langsung mendorong Hae Yang ke tempat tidur dan mendudukinya. Hae Yang berusaha melepaskan diri namun Suah tak mau melepaskannya. Suah bahkan tak peduli walau Gyung Hee masih berada di kamar itu juga. Tepat di saat itu Hae Yang mendapat telepon. Dengan sangat keras dan kasar dia menyingkirkan Suah sampai Suah jatuh dari tempat tidur. Tak peduli pada Suah, Hae Yang berjalan pergi untuk menjawab teleponnya. Melihat hal itu tentu saja Gyung Hee sangat terkejut. Ternyata orang yang menelpon Hae Yang adalah Song Hyo. Dia bertanya kenapa Hae Yang menyembunyikan fakta dari Suah kalau dia sudah pernah menikah. Apa kau tidak merasa bersalah? Mendengar pertanyaan itu, Hae Yang pun bertanya balik kenapa Sang Hyo juga menyembunyikan fakta kalau dia sudah pernah menikah. Karena hal itu mereka lagi-lagi berdebat. Ampai-ampai Hae Yang berkata kalau penyebab rumor di hotel itu, tentang kalau menikah di hotel itu pasti umur pernikahannya hanya seumur 3 bulan, adalah karena manajer departemen pernikahannya pernah menikah dan bercerai setelah 3 bulan juga. Song Hyo kesal dan terus berteriak memanggil nama Hae Yang. Tanpa Sang Hyo sadari kalau Dong Bae mendengar dia berteriak seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Suah mulai membahas tentang apa yang Sang Hyo katakan. Tentang Hae yang terlihat sudah pernah menikah. Pada Suah, Hae Yang tak membantah kalau dia sudah pernah menikah. Bahkan dia berkata kalau wanita yang pernah dia nikahi dulu itu adalah wanita yang cantik. Gyung Hee yang mengerti kalau Sang Hyo sedang merasa tak baik, langsung mengajaknya makan bersama tim mereka. Namun karena ingin sendiri, Gyung Hee menolak ajakan itu. Tapi karena Gyung Hee terus mengajak, akhirnya Sang Hyo pun mau. Di depan teman-teman setimnya, Sang Hyo bernyanyi dengan gila-gilaan. Yang Mi merasa kesal dengan semuanya. Terlihat jelas kalau dia tidak menyukai Sang Hyo. Dia pun keluar ruangan karaoke untuk menenangkan dirinya dengan merokok, tapi karena korek yang dia gunakan tidak juga mau menyala, dia pun bertambah kesal dan membuang rokoknya. Dan tanpa sengaja dia melihat Huang Dongbae bertemu dengan Mu Yang. Kembali lagi ke ruang karaoke di mana Sang Hyo bersama Gyung Hee dan Gichul melanjutkan acara minum-minum mereka walau tanpa Dongbae dan Yang Mi. Yang Mi masih mencuri dengan apa yang Dongbae dan Mu Yang bicarakan. Mu Yang memperingatkan Dongbae untuk menghentikan apa yang ingin dia lakukan. Namun Dongbae menolaknya, bahkan dia berkata kalau dia akan berhenti kalau dia sudah mati. Setelah mencuri dengar, Yang Mi berjalan pergi. Iba-iba seseorang menarik rambutnya dan itu adalah Dongbae. Sepertinya Dongbae melihat keberadaan Yang Mi saat dia sedang bicara dengan Mu Yang. Sekarang Dongbae sudah berada di tempat perjudian dan dia kalah. Kesal karena sudah dikalahkan, Dongbae dengan cepat menarik tangan orang yang sudah mengalahkannya itu dan menusuknya dengan benda yang terlihat seperti paku besar. Hehe, Mian, benda yang buat nusuk gak jelas. Sambil terus menusuk tangan orang itu, Dongbae mengambil semua uang taruhan dan pergi. Bersambung ke part 2.